Hai, aku Adi. Aku pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Tapi aku tinggal di Bogor. Dan aku sudah lebih dari 10 tahun menjalani rutinitas ini, yaitu pulang pergi Jakarta Bogor setiap hari. Iya, 10 tahun lebih. Karena dulu kampusku juga di Jakarta. Waktu itu aku memang gak mau ngekos, karena ya lebih senang aja pulang pergi setiap hari. Jadi PP Jakarta Bogor ini kayak udah biasa aja buatku. Karena kan rutinitas ini aku jalani dari masih kuliah sampai kerja. Bahkan sampai menikah dan punya rumah pun, aku masih PP Jakarta Bogor. Karena nggak tahu kenapa, setelah menikah, aku memilih untuk punya rumah di Bogor aja walaupun setiap hari kerjanya di Jakarta. Kayak emang lebih seneng aja tinggal di Bogor. Dan emang nggak pernah sedikit pun terlintas untuk tinggal di Jakarta. Pokoknya Bogor itu nyaman lah buat aku. Toh aku juga bisa kok jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta. Apalagi transportasi Jakarta Bogor juga udah semakin mumpuni. Dan salah satu alat transportasi umum yang paling sering aku pakai adalah kereta api. Sejak kuliah, aku udah akrab banget dengan moda transportasi umum ini. Bahkan aku menjadi salah satu saksi dari perubahan-perubahan yang terjadi. Dari yang sistemnya masih acak-acakan sampai rapi dan teratur seperti sekarang. Dan walaupun udah punya kendaraan pribadi, aku lebih memilih untuk naik kereta api daripada harus bergulat dengan penatnya kemacetan Jakarta. Kayak lebih simpel aja gitu. Dalam perjalanannya, tentu banyak suka duka yang aku rasakan ketika harus bergumul dengan penumpang lain di dalam kereta. Iya, suka dan duka. Tapi pada intinya, aku menikmati banget kok perjalanan kereta Jakarta Bogor ini. Karena jujur, lebih banyak sukanya sih. Nah, sekarang aku akan mulai masuk ke pembahasan yang seru. Pembahasan yang berbau hal-hal mistis tentang kereta Jakarta Bogor ini. Sebenarnya, dari awal pun aku udah cukup banyak sih mendengar cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta. Dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut, sampai ke cerita yang viral di seluruh penjuru negeri. Semuanya mungkin tahu ya cerita tentang kereta gaib di stasiun Manggarai, atau kereta hantu di stasiun UI, atau lagi ini, stasiun-stasiun yang terkenal angker. Wah, banyak banget kan cerita serem tentang perkeretaan ini. Tapi karena aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika, dan termasuk orang yang agak skeptis untuk urusan mistis serta hantu-hantuan, aku ya nggak terlalu memikirkan hal itu. Walaupun nggak bisa dipungkiri, aku juga pernah lah beberapa kali mengalami hal janggal yang menjurus seram. Tapi ya balik lagi, aku akhirnya tetap mengedepankan logika. Begitupun ketika aku mendengar cerita-cerita seram yang beredar tentang kereta Jakarta Bogor. Sikapku ya sama aja. Dari awal kuliah sampai tahun 2015, aku nggak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu. Karena satu, aku orang yang terlalu logis. Dan dua, aku belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta. Dan kenapa aku bilang aku nggak percaya cerita-cerita itu hanya dari zaman kuliah sampai tahun 2015? Itu karena di tahun 2015 inilah akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di luar nalar yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor. Gini ceritanya. Oh ya, kayaknya sebelum mulai cerita intinya, aku harus menceritakan dulu beberapa kejadian janggal yang sepertinya ada hubungannya dengan kejadian seram yang nanti aku alami. Ibaratnya, sebelum dapat gongnya, aku itu sebenarnya udah dapat clue gitu. Dan ini tuh clue-cluenya. Kejadiannya tentu saja sebelum tahun 2015 ya. Jadi selama beberapa tahun menjadi anak kereta, aku itu beberapa kali ngeliat pemandangan aneh. Beberapa kali pas masih kuliah dan beberapa kali lagi pas udah kerja. Pemandangan aneh apa sih? Jadi gini. Walaupun memang kejadiannya jarang banget, tapi aku yakin seyakin-yakinnya kalau kereta yang aku naikin ini kadang melewati satu stasiun yang misterius banget. Iya, stasiun yang misterius. Dan pas lagi lewat stasiun ini,
Si kereta nggak berhenti tapi kayak melaju aja gitu. Padahal kan seharusnya kalau kereta ngelewatin stasiun, walaupun bentar, pasti adalah momen berhentinya. Tapi ini enggak, jalan aja terus. Malah kadang dengan kecepatan tinggi. Dan karena aku udah lama jadi anak KRL, aku hafal banget tuh dengan urutan-urutan stasiun apa aja yang ada di antara Jakarta Bogor. Bahkan udah di level hafal letak serta jaraknya. Kayak misal, aku naik di stasiun Manggarai nih. 15 menit kemudian, aku tahu aku bakalan sampai stasiun mana. Begitupun selanjutnya. Dan stasiun misterius ini di luar dari semua stasiun-stasiun yang aku tahu itu. Kadang letaknya di antara UI dan Bojonggede. Tapi dengan berbagai alasan, aku nggak pernah tahu letak pastinya. Alasan pertama, KRL selalu dalam kecepatan tinggi ketika aku sadar kalau aku sedang melintasinya. Jadi kayak hanya beberapa detik aja. Dan itu tentu saja nggak cukup buat aku memperhatikan secara detail. Dan yang kedua, entah aku yang salah ingat atau gimana, tapi menurutku letak stasiun ini selalu berpindah. Entah memang beneran letaknya berubah atau faktor lupa. Karena kan aku jarang banget ngalaminnya ya. Bisa setahun 2 atau 3 kali aja. Tapi yang pasti ya itu tadi, letaknya antara UI dan Bojonggede. Sampai akhirnya, karena aku penasaran banget, pernah nih, suatu hari pas aku ngelihat stasiun aneh ini, aku catat di notes ponselku. Waktu itu, menurut catatanku, stasiun ini posisinya di antara UI dan Pondok Cina. Dan tahu nggak, beberapa bulan kemudian, pas aku lagi-lagi ngelihat stasiun aneh itu, ternyata si stasiun udah pindah tempat. Dan kali ini, ada di antara Citayam dan Bojonggede. Aneh banget kan? Kayak emang pindah-pindah lokasinya. Tapi waktu itu logikaku masih mikir kalau mungkin aja aku yang salah catat atau salah ingat. Pokoknya aku masih berpikir selogis mungkin lah. Walaupun setelah berkali-kali aku coba cari alasan yang masuk akal tentang kejadian itu, gak ada satupun alasan logis yang bisa aku terima. Bahkan pernah nih, karena saking penasarannya, aku nekat menyusuri pinggir jalur kereta antara UI dan Bojonggede pakai motor. Tujuannya ya pengen cari stasiun aneh ini. Dan hasilnya, ya nggak ada. Aku nggak nemu itu stasiun. Jadi sekali lagi aku berpikir, mungkin aku memang salah lihat, salah ingat, atau salah catat gitu. Aku pikir juga, mungkin itu adalah stasiun tua yang sudah nggak terpakai lagi. Karena kan setiap aku ngeliat, stasiun itu selalu dalam keadaan kosong dan sepi, sama sekali nggak ada orang di sana. Jadi mungkin banget kan kalau memang itu stasiun tua yang udah nggak kepakai, dan penerangannya juga seadanya. Hanya ada beberapa lampu yang nyalanya juga temaram. Jadi mungkin karena alasan itulah jadinya stasiun ini nggak kelihatan dari jalan raya dan keramaian. Mungkin ya. Tapi walaupun aku terhitung jarang banget ngeliat, aku agak hafal dengan bentuk stasiun ini. Seingatku, hampir sama dengan stasiun-stasiun lainnya, sebelum masuk ke bangunan utama, terlebih dulu ada pagar memanjang yang berdiri di kanan kiri rel kereta. Pagar besi inilah yang biasanya menjadi semacam peringatan buat aku, kalau sebentar lagi akan melintasi stasiun misterius ini. Gak lama dari itu, barulah masuk ke bangunan utama. Dan pemandangan pertama yang akan selalu kelihatan ketika masuk bangunan utama adalah bagian peron yang panjang dan gelap. Kemudian di belakangnya ada bangunan berbaris yang aku tebak mungkin adalah bagian kantor stasiun. Secara keseluruhan, bangunannya khas stasiun di Indonesia. Jadi masih ada terlihat sisa-sisa bangunan tua desain zaman Belanda. Oh iya, ada yang khas dari stasiun ini. Jadi di sana kelihatan ada 2 tangga yang berbentuk lebar dengan pembatas besi di tengahnya. Letaknya di ujung sebelah utara dan ujung selatan. Dan 2 tangga itu menuju ke bangunan lantai atas stasiun. Yang aneh, di ujung kedua tangga itu selalu dalam keadaan gelap. Jadi aku sama sekali nggak pernah bisa ngeliat dengan jelas ada apa di atas sana. Begitu kira-kira gambaran stasiun aneh ini. Dan satu yang pasti, aku nggak pernah melihat ada orang di dalamnya. Kayak stasiun ini tuh selalu dalam keadaan sepi dan kosong. Bener-bener sepi, kosong, dan gelap. Oke, sekarang aku mulai dengan cerita inti dari video malam ini. Jadi waktu itu hari Rabu, menjelang akhir tahun 2015.
Aku masih inget banget, karena hari Rabu adalah hari di mana aku harus berkeliling ke beberapa kantor cabang di Jakarta untuk semacam melakukan audit kecil. Kegiatan ini memang selalu rutin dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya, kayak agenda wajib gitu. Karena itulah, hampir di setiap hari Rabu, aku selalu pulang malam. Karena kan kegiatan audit nggak bisa dilakukan terburu-buru. Lagi pula, kantor cabang yang harus dikunjungi juga cukup banyak dan jaraknya jauh-jauh. Biasanya sih aku baru selesai kunjungan pas udah sore. Setelah itu, aku bakalan balik lagi ke kantor pusat untuk langsung menyusun laporannya. Dengan tujuan besok pagi laporan sudah siap dan tinggal diserahkan ke atasan. Pokoknya selalu begitu rule-nya. Dan pembuatan laporan hasil kerja ini juga sangat memakan waktu. Biasanya paling cepat aku baru bisa pulang jam 9 malam. Itu pun kalau nggak ada temuan masalah di laporan cabang. Kalau kebetulan ada masalah ya mau nggak mau harus ditelusuri dulu penyebabnya. Dan kalau udah gitu, udah pasti aku akan pulang lebih malam lagi. Nah, hari itu termasuk hari yang cukup melelahkan. Karena banyak temuan janggal pada laporan-laporan kantor cabang. Cabang yang harus dikunjungi juga jauh-jauh, dimana itu bikin aku balik ke kantor lagi nyaris menjelang jam 7 malam. Sesampainya di kantor pusat, aku pun langsung menyusun laporan hasil kunjungan. Singkat kata, akhirnya laporanku baru selesai sekitar jam setengah 11 malam. Cukup larut lah untuk aku yang harus pulang ke Bogor. Lo ikut gue aja yuk, Di. Tapi ke Manggarai aja ya. Gue nggak mau kalau ke Sudirman. Kata temanku yang namanya Daniel, pas dia ngeliat aku masih duduk nunggu ojek di pos security. Aku yang waktu itu nggak ngeliat ojek satupun, ditambah malam juga semakin larut, akhirnya mengiyakan tawaran Daniel. Karena kalau harus nunggu lebih lama lagi, bisa-bisa aku ketinggalan kereta terakhir yang menuju Bogor. Jadi Daniel nawarin tumpangan ke stasiun Manggarai karena memang searah dengan jalan pulangnya. Padahal biasanya aku setiap hari naik turun kereta di Sudirman. Tapi karena malam itu juga udah larut, nggak apa-apa lah. Sekali-kali lewat Manggarai. Toh sama saja. Beberapa detik kemudian aku sudah duduk manis di jok belakang motor Daniel. Waktu itu masih jam 11 kurang 20 menit. Jadi masih ada waktulah untuk ngejar kereta terakhir yang kalau nggak salah ada di jam 11 lebih 15 menit. Ya masih ada sekitar 30 menit lebih. Motor Daniel melaju dengan kecepatan normal. Perkiraanku 15 menitan lah aku bakalan sampai Manggarai. Dan ternyata benar, tepat jam 11 aku sampai di stasiun. Aku turun dari motor sementara Daniel melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya. Waktu itu masih ada beberapa orang yang terlihat berseliweran di stasiun ini. Tapi ya tentu saja nggak seramai di jam normal dan jam sibuk. Malahan malam ini tergolong sepi banget buat aku. Sebenarnya pulang menjelang tengah malam kayak gini jarang banget aku alami. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, biasanya paling malam jam 9 aku sudah duduk manis di dalam kereta. Malam itu, layaknya malam normal seperti biasanya, geliat kota Jakarta masih berdenyut menandakan kalau dia selalu hidup. Pengapnya udara sedikit berkurang ketika hari beranjak semakin malam. Udara yang terhirup juga sedikit lebih segar daripada jam-jam sebelumnya. Tapi ya tetap saja, aku masih keringatan ketika harus jalan kaki menuju peron tempat menunggu rangkaian kereta datang. Pak, kereta ke Bogor masih ada kan ya? Tanyaku ke Pak Security, memastikan kalau kereta terakhir belum lewat. Masih ada, Pak. Barusan yang lewat juga kereta ke Bogor. Mas naik yang berikutnya aja. Tapi bakalan agak telat sih. Katanya ada gangguan di Tanah Abang. Begitu penjelasan Pak Security. Detik itu aku agak menyesal karena sedikit telat. Jadi nggak sempat naik kereta jam 11. Sayang banget kan, hanya ketinggalan beberapa menit saja. Jadi harapanku hanya menunggu kereta terakhir. Setelah itu, aku melangkah menuju peron, mencari tempat duduk sambil menunggu kereta datang. Waktu itu aku ngerasa capek banget, karena bisa dibilang hari ini kerjaanku benar-benar padat. Ditambah lagi aku juga ngantuk, tapi ya tetap berusaha buat nggak tidur. Sambil meluk tas, aku duduk di kursi besi memperhatikan sekeliling. Dan anehnya, suasana udah sepi banget. Aku pikir harusnya sih nggak sesepi ini. Karena biasanya walaupun udah malam, minimal nggak sekosong inilah. Karena menurutku ini terlalu sepi.
Aku melihat ada 2 orang security yang berdiri di kejauhan. Mereka itu kayak lagi ngejaga pintu penyeberangan gitu. Selain mereka, hanya 2 atau 3 orang lagi yang kelihatan. Dan kayaknya sih sama kayak aku, lagi nunggu kereta ke Bogor. Karena mereka berdiri di sisi yang sama walau jarak kami berjauhan. Dan untuk sekelas stasiun Manggarai yang notabene letaknya ada di Jakarta, situasi seperti ini agak janggal. Karena sepi banget, benar-benar sepi. Saat jam menunjukkan pukul 11 lewat 13 menit, dimana seharusnya kereta sebentar lagi datang, aku yang emang udah benar-benar ngantuk coba untuk menegakkan badan. Tapi tunggu punya tunggu, si kereta ini nggak nongol juga. Saat itu aku baru inget nih kata-kata Pak Security yang bilang kalau kereta mungkin akan sedikit terlambat. Jadilah aku yang ngantuk ini duduk santai lagi dan ketiduran. Iya, aku ketiduran sambil meluk tas. Tapi mungkin itu hanya beberapa menit aja, karena aku kebangun ketika ada kilatan cahaya terang menembus pelupuk mataku. Dan saat mengucek-ucek mata untuk memperjelas penglihatan, aku sadar kalau kayaknya keretaku sudah datang. Dan bener aja, pas udah deket, aku ngeliat ada tulisan Bogor di atas rangkaian kereta yang paling depan. Karena merasa ini kereta yang aku tunggu, tanpa buang waktu lagi, aku berdiri dan langsung masuk ketika kereta sudah benar-benar berhenti. Dan pada saat inilah aku baru sadar kalau di sekelilingku itu gak ada orang sama sekali. Tapi saat aku memastikan lagi, ternyata ada kok beberapa orang yang aku lihat lagi berdiri di kejauhan. Lagi berdiri nunggu kereta berhenti dan pintunya terbuka. Tapi anehnya, saat itu entah suasananya yang gelap atau aku yang masih ngantuk, beberapa orang itu hanya berbentuk siluet atau bayangan hitam aja. Tapi ya aku nggak mikir macem-macem ya, kayak hanya perasaanku aja kali yang matanya belum jelas karena baru bangun tidur gitu. Beberapa detik kemudian pintu tertutup lagi. Setelah di dalam, aku lalu jalan untuk mencari tempat duduk dan karena kereta ini kosong, aku langsung dapat tempat. Iya. Gerbong kereta yang aku naiki ini ternyata isinya nyaris kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Tapi ya udahlah, mungkin memang karena ini sudah nyaris tengah malam, jadi nggak ada penumpang lagi, pikirku. Saat itu sekilas aku melirik jam tangan dan terlihat pukul 11:30 malam. Oh iya, aku memilih tempat duduk di tengah, gak jauh dari pintu keluar. Dan karena masih ngantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidur. Tapi sebelum itu, sekilas aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia ini diem sambil ngeliat ke depan, kayak lagi merhatiin keadaan luar. Dan penumpang ini adalah laki-laki berumur sekitar 50 tahunan, berkemeja putih dan celana hitam panjang. Dia juga berkumis tebal. Kumis dan rambutnya sudah banyak uban. Sesekali dia tersenyum sendiri sambil melihat pemandangan luar. Setelah itu aku nggak memperhatikan apa-apa lagi dan lebih memilih untuk tidur. Tapi rasanya baru beberapa menit aku tidur, aku bangun lagi ketika mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras. Ini udah nyampe mana ya? Pikirku. Lalu tiba-tiba aku melihat kalau kereta sedang melintas di salah satu stasiun. Tapi aku nggak tahu pasti kalau itu stasiun mana, karena kan aku baru aja sadar dari tidur. Itu stasiun Pasar Minggu, Kata si bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum. Lalu aku pun membalas senyumnya. Mungkin karena melihat aku yang kebingungan, jadi dia memberikan info itu stasiun apa. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kereta ini nggak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Harusnya kan berhenti, walaupun bentar. Apa tadi sempat berhenti ya? Pas aku tidur, pikirku. Jadi banyak pertanyaan yang berkelebat di kepalaku. Karena menurutku ini agak aneh. Apalagi gerbong tempatku duduk juga tetap kosong. Tetap hanya ada aku dan si bapak itu aja. Tapi ya udahlah, mungkin memang lagi sepi aja malam itu. Setelah itu aku berniat untuk kembali tidur. Dari stasiun Pasar Minggu, berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan seterusnya. Tapi yang aneh, setelah sampai di Tanjung Barat, lagi-lagi kereta terus melaju tidak berhenti. Terus berjalan dengan kecepatan konstan. Aku jadi mikir kayak gini, ini kereta kenapa ya? Kok gak berhenti sih di setiap stasiun? Nah, pas aku lagi mikir gitu, tiba-tiba si bapak ini nyeletuk. ini kereta ekspres malam, jadi bakalan langsung ke tujuan.
gak berhenti di stasiun-stasiun antara. Katanya. Ya, aku kaget dong. Karena kan tadi aku cuma lagi mikir. Tapi ujuk-ujuk si bapak itu jawab gitu. Kayak bisa baca pikiran nih orang. Dan lagi posisi si bapak yang tadinya duduk di ujung, tiba-tiba sekarang udah di sebelahku. Kayak hanya beberapa meter aja. Bapak, maksudnya ekspres gimana pak? Kan sekarang udah gak ada kereta ekspres. Kereta ini langsung ke tujuan. Jawab si bapak. Sambil matanya terus menghadap ke depan. Dan wajahnya itu tersenyum kecil entah lagi ngeliat apa. Ya baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor. Jadi waktu perjalanan akan lebih cepat, pikirku asal. Dan selanjutnya rasa kantukku itu kayak hilang. Jadi kali ini aku memperhatikan pemandangan di luar sana. Dan bener kayak yang bapak itu bilang, kereta ini gak berhenti di seluruh stasiun berikutnya. UI, Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Jadi kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. Bener ya pak, keretanya gak berhenti loh di setiap stasiun. Baguslah, kataku. Tapi si bapak diam aja, sambil masih senyum-senyum sendiri melihat keluar. Dan entah mengapa, sampai detik ini aku belum merasa kalau ada yang aneh. Tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa belas menit ke depan. Tepatnya saat kami sampai di stasiun Citayam. Seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati stasiun Citayam. Berikutnya kereta akan sampai di stasiun Bojonggede. Seharusnya begitu. Tapi waktu tempuh Citayam Bojonggede yang seharusnya nggak sampai 15 menit, kali ini cukup lama. Aku yang sudah hafal banget kalau harusnya jarak dua stasiun ini hanya sekitar 15 menit, jadi heran. Karena setelah lebih dari 15 menit kami belum juga sampai. Dan menurutku ini terlalu lama. Dan lagi, kereta juga belum ada tanda-tanda melambat kecepatannya. Wah, di sini aku merasa ada yang aneh. Ini mana stasiun Bojonggede ya? Kok nggak sampai-sampai? Pikirku. Sabar, sebentar lagi. Nah, lagi-lagi suara si bapak ini mengagetkan. Mungkin dia nyeletuk gitu setelah melihat kepanikan di wajahku. Tapi kan aku cuma batin. Kok si bapak ini tahu? Pikirku. Dan ternyata benar kata si bapak. Beberapa menit kemudian kereta mulai melambat, mengurangi kecepatannya. Klaksonnya juga berbunyi beberapa kali, menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan sana. Dan tebakanku di depan adalah stasiun Bojonggede. Sambil menegakkan badan, aku coba untuk melihat keluar dan mengenali ini stasiun apa. Lalu saat akhirnya kereta mulai melambat dan masuk ke dalam area stasiun, aku baru sadar kalau ini aneh. Karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Aku yakin banget. Tapi kalau bukan stasiun Bojonggede, ini stasiun apa? Dan stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan. Mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun. Karena penasaran, saat kereta sudah benar-benar berhenti, aku pun berdiri dari duduk untuk memastikan ini stasiun apa. Sudah sampai, saya turun di sini. Kata si bapak mengucap permisi kepadaku. Aku yang masih merasakan keanehan hanya menganggukkan kepala. Lalu si bapak itu pun turun meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh menuju tangga yang ada di ujung. Dan aku masih terus memperhatikan. Lalu dia berjalan menaiki tangga ke atas, kemudian hilang di telan gelap. Kok ada tangga? Wah, detik itu aku akhirnya sadar kalau aku sedang berada di stasiun apa. Ini bukan stasiun Bojonggede. Ternyata ini adalah stasiun misterius yang sudah membuatku penasaran selama beberapa tahun. Stasiun yang letak pastinya tidak aku ketahui. Dan seperti yang aku bilang di awal, aku sudah hafal bentuk bangunannya. Itu yang bikin aku yakin kalau ini adalah stasiun misterius itu. Menyadari ini, sontak aku langsung merinding. Tapi masih penasaran. Aku pun terus memperhatikan tempat itu dari pintu kereta yang masih terbuka. Dan sama seperti yang aku lihat sebelum-sebelumnya, stasiun ini kosong. Sama sekali nggak ada orang ataupun kehidupan. Benar-benar sepi.
Sepinya itu kayak seolah menghentikan waktu gitu. Wah, aku makin ketakutan. Karena sepertinya hanya tinggal ada aku di gerbong ini setelah bapak itu pergi. Dan lagi, itu pintu kenapa nggak nutup-nutup? Lama banget. Aduh, kapan ini keretanya maju? Batinku. Pokoknya aku udah mulai panik saat itu. Saking paniknya, aku sampai berpikir untuk turun dari kereta dan pergi dari stasiun aneh ini. Tapi sebelum benar-benar nekat turun, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Jadi di atas tangga sebelah kiri, aku melihat ada pergerakan. Kayak ada beberapa orang yang lagi turun dari tangga. Akhirnya ada orang juga. Batinku agak lega. Karena setidaknya nanti aku gak sendirian lagi di gerbong itu. Dan mungkin karena suasananya temaram, aku gak bisa melihat dengan jelas orang-orang itu. Jadi mereka itu hanya serupa bayangan hitam saja. Mereka pun terus mendekat ke arahku atau ke gerbong keretaku. Tapi beberapa detik kemudian, rasa lega yang baru saja aku rasakan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Kenapa? Ya karena wujud mereka itu gak berubah. Jadi awalnya kan dari jauh aku ngelihat mereka kayak cuma bayangan hitam aja. Nah begitu udah deket, bentuk mereka ya tetap bayangan hitam. Iya, bayangan hitam. Muncul 1, 2, 3, dan banyak lagi. Tapi bentuk mereka sama, hanya bayangan hitam. Seremnya lagi, gerombolan bayangan hitam itu semuanya menuju ke pintu gerbong keretaku. Wah, saking takutnya aku jatuh terduduk di tempat duduk sambil memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu masuk kereta. Bentuk mereka itu kayak manusia. Perawakannya juga persis kayak orang-orang pada umumnya. Ada yang kelihatan kayak perempuan, ada yang kelihatan kayak laki-laki, bahkan ada anak-anak juga. Tapi ya begitu, mereka semua berbentuk seperti bayangan hitam sedikit tembus pandang. Akhirnya, mereka semua sudah berada di dalam gerbong kereta. Pintu pun tertutup. Lalu pelan-pelan kereta bergerak maju meninggalkan stasiun menyeramkan itu. Sementara aku hanya duduk diam dengan keringat dingin yang mulai bercucuran. Duduk di samping sosok-sosok misterius berbentuk bayangan hitam. Wah, aku gak berani menatap mereka. Karena gak tahu kenapa, aku merasa kalau mereka semua itu lagi natap aku dalam diam. Ya gimana enggak, aku adalah satu-satunya manusia di gerbong itu. Ya Tuhan, aku benar-benar takut banget. Karena aku gak tahu mereka itu apa. Tapi syukurlah semuanya tidak berlangsung lama. Karena beberapa saat kemudian, aku merasa kalau kecepatan kereta mulai melambat. Menandakan kalau kereta sedang mendekati stasiun. Dan benar, ternyata memang ada stasiun. Dalam hati, pokoknya aku harus turun. Apapun stasiunnya, aku harus turun. Aku benar-benar gak mau berlama-lama duduk di dalam kereta berhantu ini. Dan akhirnya, begitu kereta berhenti, aku langsung berdiri dan mendekati pintu. Sambil berdoa dan berharap semoga pintu ini cepat terbuka. Dan doaku terkabul. Tiba-tiba pintu terbuka. Dan aku langsung melompat turun. Begitu nginjek lantai, rasanya lega banget. Karena akhirnya aku bisa turun dari kereta itu. Beberapa detik setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju meninggalkan stasiun. Jadi kayaknya si kereta ini berhenti hanya untuk membiarkan aku turun. Aneh banget. Tapi aku gak peduli. Yang penting aku turun. Dengan langkah gotai, aku pun berjalan menuju peron stasiun ini. Hah? Bogor? Ini stasiun Bogor. Batinku kaget. Karena ini adalah stasiun Bogor. Tapi kenapa tiba-tiba aku udah ada di stasiun Bogor? Batinku. Belum sempat mencerna semuanya, tiba-tiba ponselku berbunyi. Lalu aku mengangkatnya. Mas, kamu di mana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar? Suara istriku terdengar di ujung telepon. Belakangan akhirnya aku tahu kalau ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Jadi mereka itu sengaja mencariku di stasiun setelah aku hilang kontak selama beberapa jam. Iya, aku sempat hilang kontak katanya. Padahal aku ngerasa biasa-biasa aja. Pulang malam naik kereta, gitu aja.
di luar konteks ketemu makhluk aneh itu ya. Tapi kata istriku, aku memang hilang selama beberapa jam. Jadi mereka gak bisa hubungin ponselku. Padahal dari tadi ponselku ya hidup, tapi gak ada telepon masuk sama sekali. Dan setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata benar. Karena saat itu bukan lagi jam 11 atau jam 12 malam, tapi udah jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. Padahal tadi sepertinya aku gak sampai 1 jam deh di dalam kereta aneh itu. Tapi kenapa sekarang udah jam 3 pagi? Wah, sejak saat itu aku yakin kalau kejadian-kejadian seram yang pernah diceritakan orang itu mungkin memang benar. Ada dunia lain yang berdampingan dengan kita. Hai, balik lagi ke aku. Cerita ini bisa kalian baca sendiri di akun @bristory ya. Di sana ada banyak banget cerita seram yang harus kalian tahu. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silakan tunggu video selanjutnya. Makasih banget yang udah dengerin, makasih banget yang udah subscribe, dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng dalu.